Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bersyukur atas hari ini dan bersama kesempatan ini kita boleh mau mensyukuri rahmat Tuhan. Kita menyadari akan kasih dan kebaikan Tuhan. Meskipun dalam situasi yang serba tidak menentu atau dalam masa pandemi ini, kita mau tetap memohon kerahiman dan kasih setia dari Allah sendiri. Tentu kita menyadari Allah adalah sungguh pengasih dan penyayang. Ia tetap setia mendampingi dan menyertai kita. Dan pada kesempatan ini kita boleh mensyukuri segala rahmat yang Ia anugerahkan kepada setiap kita. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, semua kita yang ada dalam situasi ini, dimanapun kita berada, baik itu yang terpapar virus corona, atau juga yang ada dalam isolasi mandiri, semua kita pada kesempatan ini tetap bersukacita, bergembira, dan memiliki pengharapan yang besar, sebagaimana Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Hari ini tanggal 14 Juli 2021, kita mau mensyukuri rahmat Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 dikatakan oleh Yesus bahwa aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Itu di ayat yang ke-26. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Apa yang berkenan di hati Tuhan? Yakni orang yang kecil dan sederhana. Kekecilan dan kesederhanaan, kerendahan hati di hadapan Allah juga sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, sebagaimana dituliskan di dalam gua ini, orang-orang kecil memiliki jalan kecilnya, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah segala-galanya, bahkan dalam hidup rohani. Kerendahan hati diibaratkan dengan dasar atau fondasi bangunan. Semakin tinggi, semakin besar, semakin lebar atau semakin tinggi bangunan, harapannya bahwa fondasinya pun semakin kuat, semakin dalam. Hal ini juga sama kalau kita memiliki kedalaman hidup rohani yang baik, semangat kerendahan hati menjadi pribadi yang semakin kecil, sungguh menjadi harapannya bahwa kita belajar untuk menjadi semakin mengandalkan Tuhan dan membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Allah sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam kesempatan ini kita mohon agar kiranya kita semua yang ada dalam situasi saat ini sungguh-sungguh dimurnikan. Yesus mengajak kita untuk mensyukuri segala yang kecil dan sederhana, tetapi mampu membawa dampak yang besar karena kita mengandalkan Tuhan. Namun tidak berarti lalu kita berpangku tangan, melainkan kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan merenungkan firman-Nya dan mampu menimba inspirasi yang menguatkan kita di tengah masa-masa pandemi ini. Semakin kita dimurnikan untuk memilih jalan-jalan kecil, yakni semangat kerendahan hati mengandalkan Tuhan. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus,
Remember me when you come into your kingdom. Semoga dengan kasih setia Yesus sendiri mensyukuri, mengingatkan kita bahwa kita mesti menjadi orang yang kecil, yang rendah hati mengandalkan Dia. Maka mari kita mohon agar rahmat Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk memiliki hati yang rela, hati yang penuh rasa syukur, hati yang kecil dan memiliki kerendahan hati. Semoga kami tidak sombong, bahkan menjauhkan diri karena mengandalkan dan merasa mampu. Biarlah hari-hari ini menjadi semangat bagi kami untuk mengingat dan merasakan kebaikan-Mu. Semua harapan dan doa-doa ini kami persembahkan dan teristimewa untuk mereka yang ada dalam proses pemulihan karena virus corona. Mereka yang ada dalam kekurang pengharapan atau bahkan putus asa. Semoga Engkau memberi mereka harapan dan kekuatan. Berkat-Mu juga untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan juga hari ulang tahun hidup membiara dan imamat. Semoga semua yang mengingat kasih dan kebaikan-Mu mampu merasakan berkat-Mu yang berlimpah. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Dan saat ini saya berada di sekitar lokasi Cangkringan di rumah latar Jomblang. Sungguh pemandangan yang indah membuat kita semakin merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Berkah dalam. Cuman pertama aja bisa nanam padi sama ketela itu kalau di Wonosari. Iya kayak gitu aja. Ini Pak ininya. Enggak apa-apa Ibu. Apa namanya? Sama aja Ibu. Kita apa namanya itu? Sama juga. Tapi di sana itu kita tak ada hujan. Oh, tak ada hujan. Padi sama apa kalau di sana? Padi kalau di kampung saya itu kan lebih dingin. Dicampur-campur enggak kalau nanam? Iya enggak itu. Nek Wonosari kan dicampur-campur bisa kok. Iya. Ono telo pari. Di sana kita kebun namanya, bukan apa namanya. Kalau ini kan sawah khusus ya. Sawah. Di sana lereng. Pegunungan. Gitu. Jadi kalau bikin gini nggak ada lah airnya nggak nampak. Ada sumur di enggak? Nggak ada. Kita di lereng Bu, jadi Nggak ada. Air biasa itu air ya gunung itu. Kalau air hujan ditampung nggak? Ditampung ya bisa biasa dibikin Buat minum? Ada iya. Oh, berarti kayak Wonosari Kum? Iya ada juga di tempat. Tapi kalau di tempat saya karena tempat dingin jadi masih banyak mata air. Oh. Iya. Kalau di Wonosari itu ada nggak? Ada sumur sama sekali? Ada tuh. Cuman bikin sendiri itu. Ini bikin sendiri. Oh jadi besi doang ya. Bukan, iya. Saya pikirnya itu ada gerigi atas. Enggak, itu bikin sendiri semua itu. Itu rancangannya adik saya tuh. Sesudah itu baru dijemur lagi dibalik. Itu buat mintiro kacang juga bisa itu. Oh begitu ya.